Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 2 halaman berapa? Halaman 86. Oke. Nah, untuk pembahasan yang lain seperti biasa di sini ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di kolom deskripsi atau langsung klik di channel Inside Chamber, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya kelas 6 buku tematik seperti itu. Oke, pembelajaran 2 sekarang masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan. Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Kita telah mengetahui bahwa bumi kita bukan satu-satunya planet di tata surya. Di tata surya aja, di sekeliling matahari ada 8 planet, apalagi di seluruh galaksi Bima Sakti ada miliaran planet. Kalau di seluruh alam semesta, wah nggak terhitung lagi, bertriliun-triliun planet. Ya, kita juga telah mengetahui bahwa tata surya ya hanya satu dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta. Di galaksi Bima Sakti saja banyak sekali sistem, ya seperti tata surya. Padahal galaksi tidak hanya Bima Sakti. Nah, kedua hal tersebut semakin membuat kita menyadari bahwa betapa manusia hanyalah bagian sangat kecil dari alam semesta. Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang alam semesta. Ya, ini kita biasanya sebut sebagai bintang jatuh. Bintang jatuh. Ya, fakta tentang bintang jatuh. Oke. Ketika kita sedang memandang langit malam yang cerah bertabur bintang, sangat puitis ya. Ketika sedang memandang langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteorit. Bukan meteorit, sebenarnya keliru ini. Nama lain untuk meteor. Meteor, ya, meteor. Ya, meteor itu bintang jatuh. Kalau meteorit sebelum jatuh, namanya batu meteorit. Ya, meteorit terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Ya, batu luar angkasa. Meteorit ini adalah batu luar angkasa. Batu luar angkasa. Ya, nah, batu luar angkasa ini saat masuk atmosfer akan terbakar. Ya, di eksosfer. Ya, lapisan bumi atmosfer itu berlapis-lapis. Lapisan yang paling atas itu adalah eksosfer. Ya, jadi bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ya, walaupun besarnya mungkin sebesar rumah, tetapi itu dianggap kecil. Ya, jadi batu meteorit itu kira-kira 10 meteran diameternya, dengan diameter sekitar 10 meter. Ini dianggap kecil kalau untuk ukuran benda luar angkasa. Apalagi ukuran sekepal-kepal gini, enggak ada anunya ya, kecil sekali. Ukuran meteorit mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sekitar 10 meter. Ya, sekitar 10 meter. Ya, jika meteorit berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, para astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Ya, ada debu antar planet. Ya, jika lebih kecil dari sebutir pasir. Jadi anggap saja antara pokok di bawah ini ya, di bawah 10 meter itu meteor. Gitu. Meteorit. Ya, meteorit ada meteoroid. Meteorit kalau sudah sampai di bumi sebenarnya. Ini istilahnya kok gini ya. Meteorit ini yang sudah sampai di bumi. Ya. Kalau meteoroid batu luar angkasa yang masih melayang-layang. Nah, kalau meteor batu yang jatuh itu namanya gitu. Jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebutir pasir disebut debu antar planet. Jika meteoroid itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya asteroid.
Nah, dan asteroid ini berkumpul di antara Mars dan Jupiter membentuk sabuk. Namanya sabuk asteroid. Itu loh. Sabuk asteroid. Nah, di sini. Ada dua ya sabuk asteroid ya di sini. Sabuk asteroid. Di antara Mars dan Jupiter. Di sini adalah planet-planet kecil tapi padat. Di sini planet besar tapi bentuk gas. Dipisahkan oleh sabuk meteoroid. Oke ya. Meteorit disebut bintang meteorit. Kok meteorit ya? Bukan meteor sebenarnya ya. Ya sudah kita ngikuti aja ya. Meteoroid, anggap saja nama lainnya Pak Ali enggak tahu mungkin. Meteoroid disebut sebagai bintang berekor ya. Karena beberapa di buku Pak Ali dulu yang saya baca itu namanya meteor. Ya, meteor namanya. Disebut bintang berekor. Bukan komet ya bintang berekor ini. Nah ini kok istilahnya kok macam-macam. Meteoroid batu yang jatuh. Meteoroid disebut bintang berekor. Wah ini pengistilahnya kok banyak yang Pak Ali nggak setuju ya. Bintang berekor ini biasanya disebut komet. Komet. Nah, bisa komet ini kalau istilahnya nggak kompak ini. Komet. Ya, bintang berekor, bukan komet Sosin ya, komet Halley, komet Sosin pada Avatar. Meteorit disebut juga bintang berekor. Ketika meteorit masuk ke atmosfer bumi akan membentuk ekor terang di belakangnya. Kalau meteor itu bintang jatuh, ini agak ekor atau garis terang di belakang disebabkan oleh meteorit bergesekan dengan atmosfer bumi. Oke, bukan meteorit sebenarnya ya, ini meteor ya di apa ya, apa mungkin di buku-buku yang lain ini disebutnya meteor. Bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah dengan kecepatan tinggi, meteorit masuk ke bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteorit yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh. Masih ingatkah kamu tentang asteroid? Ya, nggak tahu ya. Mungkin yang benar ini atau di bukunya Pak Ali, coba nanti akan Pak Ali cek ya definisi-definisi ini. Ya mungkin kalau menemukan sesuatu yang menarik, nanti Pak Ali akan taruh di komen dan akan dipin nanti, karena beberapa istilah di sini kok agak nggak sesuai dengan pemahaman yang selama ini Pak Ali baca atau sumber-sumber yang Pak Ali baca. Masih ingatkah kamu tentang asteroid? Ya, sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita. Ya. Masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid, ya di sini tadi ada sabuk asteroid, ya di sini sabuk asteroid, ya merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut bertahan di jalurnya di antara planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi ukuran lebih besar dibanding meteorit. Oke. Berdasarkan bacaan di atas dengan menggunakan sumber informasi lainnya, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang hal ini. Coba kita akan cari beberapa informasi. Coba kita kalau googling itu meteor definisinya apa? Meteor. Ya. Jadi kalau kita ini meteor Wikipedia ya. Terus asteroid, meteoroid, ya ini coba kita cari tahu. Meteor adalah penampakan jatuhnya meteoroid loh ini loh ya, jatuhnya meteoroid. Ya, jadi tadi lazim disebut sebagai bintang jatuh. Ya, kalau bintang berekor itu namanya komet harusnya. Ya bintang berekor. Jadi kok meteor. Ya bintang berekor ya, coba bintang. Atau bintang berekor atau apa? Coba kita lihat di sini tadi ya. Ya bintang berekor ya. Kita lihat di sini bintang ya, bintang berekor. Bukan bintang Emon.
Komet ya, komet, bintang berekor komet. Ya jadi di yang apa ya? Di sumber yang lain ya, internet dan di buku-buku, bintang berekor ini komet. Ya, komet. Jadi ini mungkin ada kesalahan ya. Jadi bintang berekor ini komet ya. Jadi ini ada beberapa kesalahan ini ya, kesalahan dari istilah yang ada di buku, mungkin perlu perlu dikoreksi untuk pihak yang terkait. Maaf ya, menurut saya ini kok nggak pas ya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu meteoroid? Ya, meteoroid ini adalah batu angkasa ya, batu angkasa ya, yang berukuran ya, mulai dari debu ya, berukuran debu sebesar debu, sebesar pasir ya, berukuran sebesar pasir sampai ya 10 meter ya, berukuran diameter ya, berdiameter sebesar pasir sampai 10 meter atau sampai diameter 10 meter gitu ya, sampai diameter 10 meter, diameter 10 meter ya. Apa itu asteroid? Asteroid adalah batu angkasa atau benda angkasa yang berukuran ini dari 10 meter sampai berapa tadi? 30 km. Berukuran diameter ya. Berukuran diameter 10 meter sampai 30 km. Apa itu? Ini ada meteor. Meteor adalah batu meteoroid yang jatuh. Batu meteoroid yang jatuh dan terbakar di atmosfer bumi ya, tepatnya di eksosfer ya, eksosfer di atmosfer paling atas. Jadi atmosfer itu mulai troposfer sampai nanti eksosfer ya, troposfer terus stratosfer terus ada termosfer terus paling atas eksosfer ya. Bagaimana terjadinya meteorit? Meteorit ini terjadi adalah sisa pembentukan planet ya. Meteoroid ya adalah tadi ada enggak di sini ya? Meteorit bintang berekor, bukan. Meteorit bukan seperti itu. Meteorit itu batu angkasa ya. Meteoroid adalah pecahan dari asteroid atau ini meteoroid itu sebenarnya pecahan dari asteroid ya atau komet ya, pecahan dari asteroid atau komet ya. Jadi kalau terjadinya asteroid, asteroid ini terjadi dari pembentukan planet ya. Asteroid tadi ya, kumpulan asteroid yang batasi asteroid sebagai planet yang tidak jadi ya, planet yang tidak jadi ya. Bagaimana proses terjadinya asteroid? Ini terjadi saat pembentukan sistem tata surya ya, sistem tata surya ya. Asteroid adalah ya planet yang tidak jadi, diduga sebagai planet yang tidak jadi ya. Asteroid diduga gitu aja, diduga planet yang tidak jadi, planet yang tidak jadi. Nah, ini asteroid. Bagaimana terjadinya meteor? Kalau meteor ini adalah ini tadi ya,
Apa itu meteor? Bagaimana terjadinya meteoroid? Tertarik gravitasi bumi, ya, bumi sehingga jatuh ke bumi, ke bumi, ya, melalui dan terbakar di atmosfer. Apabila sampai ke bumi, apabila tidak habis, ya, apabila tidak, ini sebagai tidak terbakar penuh, tidak terbakar semuanya, ya, bakar semuanya, akan jatuh sampai di bumi, disebut meteorit, akan sampai di bumi dan disebut batu meteorit. Nah, bagi yang lihat Avatar Aang, ini sebagai bahan pembuatan pedangnya Sokka, ya, itu batu meteorit. Yang lihat Avatar Aang, yang nggak lihat enggak apa-apa, berarti kalian juga nggak tahu apa itu komet Chosin. Oke. Merancang model tata surya. Ya, sebelumnya kamu telah mencoba mencari tahu bahan dan alat apa saja yang hendak kamu gunakan untuk membuat model tata surya. Ya, dengan tambahan informasi yang kamu miliki saat ini, bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah sketsa model tata surya. Gunakan daftar sketsa berikut ini, lakukanlah pengecekan apakah langkah-langkah yang kamu lakukan sesuai dan lengkap. Tandai dengan tanda centang bila kamu telah melengkapinya. Ya, seperti ini model tata surya. Ya, kita centang apa yang sudah digunakan. Kertas ukuran A4 apakah sudah? Tuliskan data tentang jarak planet dengan matahari yang telah kamu buat apakah sudah? Letak matahari dengan pusatnya. Gambarlah garis orbit setiap planet dengan menggunakan data dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, ya, jaraknya, ya. Ya, buatlah gambar planet yang sesuai perkiraan diameter masing-masing, ya. Berikan keterangan pada setiap bagian tata suryamu, berikan keterangan dengan bahan yang akan digunakan. Buatlah kembali daftar alat dan bahan yang kamu gunakan untuk membuat model tata suryamu, ya. Lalu mulailah berbagi tugas dengan teman sekelompokmu. Presentasikan hasil rancanganmu di depan kelas untuk meminta masukan dari kelompok lain untuk menyempurnakannya. Jadi ini harus dicentang, ya. Kalau sudah, ini Pak Ali nggak bisa bantu, kalian harus sendiri yang menyentang. Bagaimana pengalamanmu mempersiapkan model yang kamu buat? Apakah manfaat yang kamu peroleh saat kamu mempersiapkannya? Manfaatnya saat kita mempersiapkan sambil kita mengingat-ingat, ya, kita mengingat, ya, lebih baik. Dan ini memang tips untuk belajar. Jadi kalau kita ingin memahami pelajaran tertentu, coba digambar. Ya, walaupun tidak disuruh, ya, coba dikasih keterangan gambar-gambarmu. Ini akan membuatmu lebih mengingat pelajaran lebih mudah, lebih cepat, lebih asyik juga. Apa manfaat yang kamu peroleh ketika kamu meminta mereka memberikan masukan kepadamu? Ya, tahu kekurangan, ya, tahu, ya, letak kekurangan dan, ya, dan mungkin tahu kesalahan. Ya, tahukah kamu bahwa para ilmuwan pun melakukan hal yang sama sebelum membuat model yang sebenarnya? Mereka perlu mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Mereka juga harus menjelaskan cara membuatnya kepada sekelompok ilmuwan lainnya agar model yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari diskusi dan percobaan dari model yang dilakukan para ilmuwan menghasilkan suatu alat. Ya, alat-alat tersebut sangat berguna dan dimanfaatkan oleh orang banyak untuk memajukan ilmu pengetahuan. Salah satu alat yang digunakan dan sering digunakan hingga kini oleh masyarakat adalah teropong. Tahukah kamu tentang alat ini? Pernahkah kamu menggunakannya? Simaklah cerita berikut ini. Teropong adalah alat untuk melihat benda jauh, benda yang sangat jauh. Ya, teropong, ya, sama dengan teleskop, ya. Teropong, binokular, dan bintang jatuh oleh Diana Caritas.
Dimas sangat senang mendapatkan kejutan hari ini dari Om Dodi, ya pamannya yang baru kembali dari Bandung. Dimas mendapatkan sebuah teropong binokular, benda yang sudah lama ia idam-idamkan. Dimas tahu bahwa ia hampir tidak mungkin meminta dari ayah dan ibu karena benda itu sangat mahal. Tetapi pamannya yang bekerja di Posa Bandung sore itu membawakannya untuknya. Maaf ya. Terima kasih Om. Nah, Dimas pasti akan menggunakan dan menjaganya dengan baik. Janji Dimas pada pamannya sambil mencium tangan pamannya berkali-kali, matanya berkaca-kaca. Senang sekali ya. Om percaya kepadamu Dimas. Om tahu kamu ingin sekali mengamati bintang-bintang di langit. Makanya Om pilihkan yang lensanya mampu menangkap benda langit. Jelas Om Dodi. Wah, terima kasih sekali Om. Sebenarnya memang teropong binokular yang seperti ini yang Dimas inginkan. Teropong yang tidak hanya mampu menangkap benda jatuh di daratan tapi juga di langit. Ya, pasti mahal Om ya, tanya Dimas. Ya, benda itu memang mahal, tetapi kalau kamu mau memanfaatkannya dengan baik, rasanya seimbang dengan harganya. Alat ini berukuran 12 kali 50. Artinya lensanya berdiameter 50 mm dan mampu memperbesar benda yang dilihat hingga 12 kali lipat. Seharusnya alat ini mampu digunakan untuk melihat benda langit seperti kumpulan bintang-bintang, jelas Om Dodi. Wah, senang sekali kelihatannya anak ibu ini. Setelah ibu ikut bergabung dengan Om Dodi dan Dimas di ruang tamu. Berarti harapanmu yang pernah kamu ucapkan ketika kamu melihat bintang jatuh beberapa waktu lalu benar-benar terkabul ya Dim, goda ibu. Oh iya, di mana Dimas melihat bintang jatuh? Rasanya sulit melihat bintang jatuh kalau di daerah sini, tanya Om Dodi agak heran. Waktu kami sedang ke puncak bukit seberang pulau itu Om. Peristiwanya sudah cukup lama. Dimas melihatnya seperti bintang jatuh, tetapi cepat sekali. Lalu Dimas ingat kata orang, kalau melihat bintang jatuh dan mengucapkan keinginan dan harapan kita, maka keinginan atau harapan tersebut akan menjadi nyata. Ya, jelas Dimas sambil tertawa tersipu. Ya, itu namanya tahyil. Ya. Oh, itu mitos Dimas, jangan percaya. Om tahu. Karena diberitahu oleh ibumu mengatakan bahwa kamu sangat menginginkan sebuah alat untuk mengamati benda langit, kata Om Dodi tertawa sambil mengerling kepada kakak perempuannya. Ah, ibu dan Om Dodi ternyata telah bekerja sama ya. Terima kasih ibu, terima kasih Om. Dimas janji akan memanfaatkannya dengan baik, kata Dimas. Ya, dia diam, jangan lupa dengan kegiatanmu yang lain ya. Belajar, mengerjakan tugas di rumah dan sekolah harus tetap diutamakan. Setelah itu baru kamu menggunakan waktumu untuk mengeksplorasi benda-benda langit kesukaanmu. Nasihat Om Dodi. Pasti Om, jawab Dimas sambil menunjukkan ibu jarinya. Pasti Om, gitu ya. Alur cerita atau jalan cerita sebuah tulisan fiksi membantu pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa di dalamnya. Alur cerita biasanya menjelaskan masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Perhatikan kembali cerita fiksi di atas, lalu lakukan kegiatan berikut ini secara mandiri. Ya, judul cerita. Di situ ceritanya berjudul Teropong Binokular dan Bintang Jatuh. Ya, teropong binokular dan bintang jatuh. Ya. Teropong binokular itu lubangnya ada 2. Ya, teropong binokular dan bintang jatuh. Ya, siapa tokohnya? Itu Dimas. Om siapa tadi? Dimas manggilnya Om terus sih. Om Dodi dan Ibu. Om Dodi dan Ibu. Di sini ada Om Dodi di sini. Ya, Om Dodi dan Ibu. Ya, di mana peristiwanya? Kelihatannya di ruang tamu ya. Di ruang tamu peristiwa itu saat mereka Om Dodi bertandang. Nah, di sebagai gambar ya. Ya, saat Om Dodi bertamu di ruang tamu. Di ruang tamu. Kapan? Nah, ini waktunya ini. Ya. Dimas mendapatkan benda itu sudah lama ya diundamkan sore itu. Ya, membawakan untuknya sore hari. Ya. Kapan? Sore hari. Sore hari. Apa yang terjadi dan mengapa? Ya,
Bagaimana perinciannya? Di sini adalah Doni sangat menginginkan, ya, Dimas, ya, sangat menginginkan teropong binokular. Nah, ya, apa yang terjadi dan mengapa? Karena ya dia tertarik, ya, tetapi tidak berani minta ibunya. Nah, itu ya. Tetapi tidak berani minta ibunya karena harganya mahal. Tetapi tidak berani meminta karena harganya mahal. Nah, bagaimana penjelasannya? Om Doni akhirnya memberi hadiah untuknya. Om Dodi membelikan teropong itu untuknya, membelikan teropong itu untuknya, membelikan teropong binokular untuknya. Oke, baca kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya. Bayanglah kamu ada dalam cerita itu dan ingin menjelaskan kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar. Gunakan imajinasimu untuk membuat gambar yang menjelaskan cerita di atas. Gunakan kotak di bawah ini untuk menggambarkan, lalu berikanlah keterangan yang menarik. Sebenarnya gambarnya sudah ada, ya, kejadian di ruang tamu, ya, kejadian di ruang tamu, dia apa? Mungkin kita akan menggambarkan ibu dulu, ya, ibu. Ya, di sini dan Dimas, ya, 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 ada apa ya? Ini mungkin di sofa ya, agak panjang. Biasanya tuan rumah itu di sofa yang panjang, ya, biasanya. Dan di sini ada Om Dodi, ya. Ya, kita sisinya ditaruh di sini aja Om Dodi, ya. Ya, di sini akan ada kursi-kursi tamu biasanya. Om Dodi sedang ngobrol. Terus di sini ada teropong binokular, ya. Oke. Ya, kurang lebih sketnya. Kita kalau gambar kan yang penting sketnya dulu, ya. Lalu gambar kita perbaiki setelah sketnya kita bikin. Ini ada kursi-kursi kosong. Ruang tamu kan banyak kursinya, ya. Ada beberapa yang kosong. Di sini Om Dimas, ya. Ya, karena ini Om ya, di gambarnya lebih tinggi, ya. Oke. Sketnya seperti ini, nanti baru diperjelas dengan gambar, ya. Yang sudah sketnya ini nanti bisa dihapus lagi. Semakin lama akan semakin menunjukkan gambar aslinya, ya. Ya, oke. Yang penting sketnya dulu, kurang lebih seperti itu. Ya, tukarkan gambarmu dengan temanmu yang lain. Mintalah pendapat mereka. Adakah persamaan dan perbedaan antara gambar dan keterangan yang kamu buat milik temanmu? Diskusikan mengapa terjadi perbedaan. Ya, ini diskusi dengan teman, ya. Mungkin cara kita memandang atau mungkin tapi kalau dilihat dari pembicaraannya itu belum di luar rumah, ya. Masih dalam rumah, masih ngobrol-ngobrol, ya. Nah, sebenarnya ini sudah ada gambarnya, kurang lebih seperti ini, ya. Oke. Jadi mungkin kita punya imajinasi lain, ya, disesuaikan dengan rumah kita. Biasanya kalau kita membaca cerita itu imajinasi terbawa itu ke rumah kita. Ini juga terinspirasi dari rumah Pak Ali yang ada di desa. Nah, gitu loh. Jika kamu adalah penulis cerita di atas, dan kamu berikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian manakah yang ingin kamu ubah? Ya, saya ingin mengubah langsung ke ini, apa? Kalau Pak Ali, ya, saya ingin mengubah bahwa lokasinya di luar, lokasi di luar rumah, ya, di luar rumah.
sehingga ya Dimas langsung bisa mencobanya, langsung bisa mencoba ya teropongnya. Ya mungkin dikasihkannya tidak di ruang tamu tapi di luar rumah ya sambil melihat bintang. Kamu akan seperti apakah cerita di atas yang kamu ubah? Coba untuk menuliskannya ya. Coba dituliskan ya. Dia pada waktu itu mungkin waktu mencoba melihat bintang jatuh mungkin, dan saat mencoba ya, dan saat mencoba teropong ya, jadi saat mencoba teropong melihat melihat bintang jatuh, melihat bintang jatuh. Jadi sehingga dia merasa senang ya, kita bisa merasakan kesenangannya. Bagaimana hasil perubahan yang kamu lakukan terhadap isi fiksi di atas? Apakah kamu melihat kesulitan melakukannya? Membuat cerita fiksi merupakan salah satu kegiatan berkreasi yang menggunakan imajinasi dan pengalaman saat yang sama. Manusia memang memiliki kemampuan berkreasi untuk menyalurkan perasaan dan pendapatnya. Banyak cara dan media digunakan manusia untuk berkreasi guna menyampaikan perasaan dan pendapat. Salah satunya melalui seni tari. Bagaimana masyarakat kita menggunakan seni tari untuk berekspresi? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Tari kreasi daerah. Tahukah kamu yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti. Tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi tari kreasi yang ada pada saat ini masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi Indonesia masih sangat kuat. Pernahkah kamu melihat pagelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah tari kembang menur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 pada bulan Agustus 2017. Tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, jadi tari kembang menur. Ya, tari jejer kembang menur. Saat ini seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari gandrung menjadi kreasi baru. Namun demikian mereka tidak melepaskan beberapa gerakan dasar dari gandrung. Selain itu, properti dari tari dalam tarian gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan. Akan tetapi dalam pagelarannya saat itu tarian dibuka dengan tari jejer gandrung. Tari jejer gandrung ditarikan semua penari secara tunggal. Setelah itu para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Di daerah lain di Indonesia tentu banyak tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa gerakan tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat. Ya. Di daerah lain Indonesia tentu banyak tari kreasi daerah diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa gerakan properti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Ya, kalau informasi-informasi yang ingin diberikannya tidak update, ya akhirnya kita ya kurang bergairah untuk melihatnya kan. Nah, itu salah satu guna dari tari kreasi. Bagaimana dengan daerahmu? Apakah daerahmu memiliki tari khas daerah? Kalau Pak Ali Surabaya, Remo saja ya. Adakah usaha-usaha untuk mengembangkannya menjadi tari kreasi daerah? Mungkin saja ya. Bersama dengan teman sekelompokmu lakukanlah kegiatan berikut ini. Cari informasi tentang salah satu tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu. Cari tahu tari khas yang jadikan acuan untuk tari kreasi tersebut, lalu catatlah dengan menggunakan tabel berikut. Ya, secara tari, properti tari, musik pengiring, cara menarikan. Kalau saya ini tarian khas daerah, kalau Pak Ali di Surabaya ya ini Jawa Timur ya, Jawa Timur. Ya, terutama Surabaya.
Ya. Nah, di sini tarian khasnya adalah nama tari khas daerahnya ya, bukan daerahnya. Nama tari khas daerahnya maaf. Nama tarinya adalah tari remo. Ya, ini dari khas daerah Jawa Timur ya, terutama Surabaya. Asalnya dari Jombang. Secara tari ini merupakan tari ya, menceritakan seorang pangeran ya yang dari Jombang, menceritakan pangeran dari Jombang. Ya, asalnya memang dari Jombang ya, menceritakan seorang pangeran yang gagah berani. Properti tarinya adalah selendang. Ya, selendang, terus kemudian udeng ya, terus yang paling dominan selendangnya ini, terus ini ada lonceng kecil-kecil di kaki, lonceng kecil-kecil di kaki. Lonceng ya, kecil-kecil di kaki. Nah, berarti kecil-kecil gitu ya. Musik pengiring adalah gamelan. Ya. Cara menarikan bisa tunggal, bisa kelompok, bisa tunggal, bisa kelompok. Ya. Nama tarian daerah, kreasi, properti, nah ini bisa ditambahkan sendiri. Ayo renungkan hal apa sajakah yang ingin kamu ketahui lebih banyak tentang alam semesta ini, ya. Banyak sekali kalian tuliskan di sini. Sikap dan keterampilan apa saja yang dapat menuntunmu, ya, yang menurutmu diperlukan untuk mencari tahu lebih banyak tentang alam semesta. Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu, ya, yang besar. Ya, kita curiosity, ya. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan dengan orang tuamu tentang asal usul daerah mereka, bersama mereka cari tahu, cari khas daerah orang tuamu, termasuk makna dan sejarahnya. Bandingkan keterangan tari daerah asal kedua orang tuamu dengan tari daerah yang telah kamu bahas sebelumnya. Adakah perbedaannya dalam hal apa kalau memang ada? Ya, maaf agak keburu-buru Pak Ali ya. Ada sesuatu yang ingin saya kerjakan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.